Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Masih sedikit menjelaskan kehebatan daripada kitab Jawahirul Ma'ani yang ditulis oleh Al-Khalifatul A'zam Sayyidi Mulai Syekh Al-Syarif Ali Harazimi Barradah radhiyallahu ta'ala anhu, khalifah daripada Maulana Syekh Sidi Ahmad Tijani radhiyallahu ta'ala anhu. Adapun beberapa riwayat yang Al-Fakir dengar dari beberapa muqaddam, dari beberapa para masyaikh Tariqah Tijani, di antaranya adalah bahwa kitab Jawahir ini adalah kitab yang keramat begitu ya, beda daripada kitab yang lain. Khusus kitab Jawahir ini adalah kitab yang memang tidak banyak orang tahu ya, kitab Jawahir ya. Orang itu kalau disebutkan Jawahirul Ma'ani itu biasanya tertuju kepada kitab Jawahirul Ma'ani yang ada pada Tariqah Qadiriyah, yaitu Manaqib Sidi Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu ta'ala anhu. Akan tetapi memang di masyarakat itu memang demikian ya. Akan tetapi memang di khalayak Tariqah Tijani tidak asing ya, tidak asing dengan nama Jawahirul Ma'ani. Ini salah satu kehebatan Jawahirul Ma'ani ini. Beliau Sayyidi Ali Harazim menulis kitab Jawahirul Ma'ani ini tidak meletakkan satu huruf pun kecuali istikharah, illa ba'da istikharatin nabawiyah. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Bahkan diterangkan, walam aktub minhu harfan illa ba'dal istikharati an-nabawiyah. Ini kehebatannya Jawahir. Jadi satu hurufnya saja, satu hurufnya itu tidak diletakkan oleh Maulana Syekh Sayyidi Ali Harazim kecuali setelah istikharah meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini koyo opo keramat? Apakah tidak keramat kitab yang seperti ini? Ya pantas saja. Ya pantas saja keramat luar biasa. Bahkan ada lagi keterangan yang Al-Fakir baca di tulisan-tulisannya para muqaddam adalah barang siapa saking ini pujiannya mentok sudah mentok sudah, nah, puncaknya ya istilahnya, ya hampir puncak lah, sampai mengatakan kalau ada orang mati di kuburan kemudian lewat orang yang bawa Jawahir ini, ya, lakana hayyan fi qabrihi, maka orang mati itu akan hidup di dalam kuburnya. Allah. Ada lagi itu beberapa pujian-pujian terhadap kitab Jawahir ini. Barang siapa yang di rumahnya ada kitab Jawahirul Ma'ani ini, insya Allah tidak akan terkena faqr, terkena fakir, terkena musibah, dan terkena bencana-bencana yang membahayakan. Dan ini memang terbukti. Dan ini memang terbukti. Kitab Jawahir ini memang terbukti. Dan banyak lagi pujian-pujian yang lain. Di antaranya adalah Al-Fakir pernah dengar
yang sampai sekarang masih terngiang-ngiang itu. Kalam almarhum al-maghfurlah Syekhna Mustaleh Nur Khazin. Beliau adalah muqaddam Tariqah Tijani, ditakdim oleh Asy-Syarif Abdul Karim Baqash Al-Idrisi Al-Hasani. Beliau berdomisili di Batang, ya, di Batang sana. Beliau pernah cerita kepada Al-Fakir mengenai kitab Jawahirul Ma'ani sebelum sepeninggalannya beliau. Artinya beliau cerita 1 minggu sebelum beliau meninggal. Beliau cerita sama Al-Fakir, sama saya, bahwa beliau itu pernah diminta oleh orang, ya, untuk menikhtiari tanah yang tidak laku. Ya, tanah ini sulit ini untuk dijual, ini sulit sekali ini. Ini gimana ini? Akhirnya Kiai Mustaleh jawab, kalau tidak salah ini kejadian di Bogor. Ya. Beliau pernah cerita, beliau punya jamaah kajian Jawahirul Ma'ani di Bogor. Beliau cerita sama Al-Fakir kalau beliau itu menyarankan kepada orang ini untuk buka kitab Jawahirul Ma'ani dan ayo ngaji bersama di rumah yang tanahnya itu mau dijual. Memang sudah ada bangunannya memang. Ya sudah. Sahibul hajat menyanggupi, ya sudah, bismillah, ya sudah. Hanya dibuatlah acara kajian Jawahirul Ma'ani di rumahnya, kajian Jawahirul Ma'ani di rumahnya. Kemudian setelah terjadi itu, baca kitab Jawahirul Ma'ani, mengkaji kitab Jawahirul Ma'ani di rumah itu, beberapa hari kemudian rumah itu laku. Padahal ini tanah ini sudah ditawarkan ke berbagai macam jenis orang, ya, dari mulai orang kaya sampai pengusaha sampai miliarder istilahnya. Ini nggak ada yang minat. Tapi setelah, walhamdulillah, subhanallah, setelah dibacakan Jawahirul Ma'ani di rumahnya, dikaji Jawahirul Ma'ani di rumahnya, Allah, laku itu tanah. Beberapa hari, nggak lama laku itu. Allah, padahal memang mungkin sudah berapa tahun ya nggak ada yang minat begitu. Setelah diikhtiari pakai jawahir, walhamdulillah. Oh, ini kedahsyatan. Kata Syekh Mustaleh, ya, kata Kiai Mustaleh kepada saya nggak ragu wong saya muridnya Syekh Ahmad kok, saya nggak ragu wong saya santrinya Syekh Ahmad kok, begitu. Jadi beliau betul-betul yakin, ya Allah, dengan kedahsyatannya murid-muridnya Syekh Ahmad Tijani. Allah, ya, semuanya biiznillah. Dan banyak lagi kisah-kisah pujian-pujian tentang kitab Jawahirul Ma'ani. Sampai-sampai Syekhna Abdul Abbas At-Tijani radhiyallahu ta'ala anhu, Syekh Ahmad Tijani, itu beliau mengatakan, ya, ini viral, ini sudah pada tahu insyaallah semuanya, kalau apa yang diucapkan oleh Sayyidi Ali Harazim, maka aku adalah yang mengucapkannya, begitu. Kurang lebih begitu maknanya. Jadi apa saja yang ditulis oleh Sayyidi Ali Harazim di dalam kitab Jawahirul Ma'ani, hakikatnya adalah Sayyidi Syekh Ahmad Tijani yang mengatakannya. Memang benar Sayyidi Ahmad Tijani yang mengatakannya. Nah, kisah yang tidak kalah pentingnya yang kita bahas adalah awal dikarangnya Jawahirul Ma'ani. Jadi Sayyidi Ali Harazim dalam keadaan itu, ya, murid Maulana Syekh Sayyid Tijani, beliau ini hampir gimana ya, ini ada wali besar Maulana Syekh Sayyid Ahmad Tijani, kecewa begitu. Sayyidi Ali Harazim ini hampir kecewa begitu. Ini ada orang yang dahsyat, seorang wali besar, seorang guru yang tidak kalah, ya, tanding dengan siapapun begitu.
yang pangkatnya ini al-khatmul aulia, yang pangkatnya ini al-qutbil maktum, yang pangkatnya ini al-khatmi wal barzakhil maktum. Allah, ini gimana? Tapi kalamnya, dawuhnya ini tidak ada yang mencatat begitu. Akhirnya Sayyidi Ali Harazim dengan ketawaduan beliau mengatakan, ya sudahlah, walaupun saya bukan ahli dalam hal ini, akan tetapi saya memberanikan diri. Saya ini nekat apa? Nekat untuk mencatat semua kalam-kalam Maulana Syekh Sidi Ahmad Tijani. Padahal ini bukan bidang saya. Ini ketawaduan beliau ya, ini ketawaduan beliau. Padahal ini bukan bidang saya, tapi saya memberanikan diri. Saya nekat untuk terjun ke jurang yang tidak tahu saya nanti akan seperti apa nasibnya begitu. Akan tetapi beliau memberikan diri. Setelah beliau menulis kitab Jawahir ini, setelah selesai apa yang dikalamkan oleh Maulana Syekh Sidi Tijani, dan seperti itulah Thariqah Tijani, lengkap sudah tulisan Maulana Syekh Syarif Ali Harazim Barrada. Setelah itu disodorkan kitab ini kepada Maulana Syekh. Nah, ibarat kita itu menceritakan begitu, ya Syekh, ini saya menulis semua kalam yang engkau sabdakan, yang engkau kalamkan. Jadilah kitab satu ini, satu kitab ini saya sowankan kepada jenengan untuk meminta petunjuk begitu. Apa kata Sayyidi Ali? Apa kata Sayyidi Ahmad Tijani radhiyallahu taala anhu? Mazziqhu. Ini alal ma'na. Ada yang mengatakan bakar begitu. Ada yang mengatakan sobek begitu. Ala ikhtilafir riwayah. Allah, Sidi Ali Harazim jelas kaget, kenapa saya nulis ini banyak sekali kalam Maulana Syekh Sidi Ahmad Tijani, kok disuruh untuk mensobek, kok disuruh untuk dibakar, ini gimana? Allah, akhirnya wah sangat sedih sekali jelas Sidi Ali Harazim. Akhirnya apa? Beliau ya sudah, bismillah, suruh disobek, ya mau gimana lagi. Dan di sini pun ada berbagai riwayat ya, ada yang mengatakan sudah dibakar, ada yang mengatakan sudah disobek, ada yang mengatakan belum begitu. Tapi di luar daripada perbedaan pendapat itu, di sini Al-Fakir mau menyampaikan bahwa Maulana Syekh Sidi Ahmad Tijani mengatakan suruh disobek, suruh dibakar begitu. Ini adalah dalil bi anna harakati Maulana Syekh Sidi Ahmad Tijani bi amrin min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sidi Ahmad Tijani mau menegaskan Rasulullah tidak memerintahkan hal semacam ini. Rasulullah tidak memerintahkan hal seperti ini. Kamu menulis dan lain sebagainya, saya tidak diperintahkan untuk melakukan seperti ini. Seperti itu. Itulah Maulana Syekh sangat hati-hati kalau tidak dilakukan oleh Nabi atau tidak mendapat perintah daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau tidak mau, meskipun itu zahirnya bermanfaat, meskipun itu zahirnya bermanfaat. Allah. Ini kedahsyatannya, ya. Luar biasa. Maulana Syekh Sidi Ahmad Tijani tidak melakukan apapun kecuali diperintahkan oleh Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini maqam, ini pangkat. Bahkan Syekhna Abil Abbas Ahmad Tijani tidak meminum kopi, ya karena tidak dicontohkan Rasulullah begitu. Ini bukan berarti kopi itu haram, ini bukan. Ini sifat apa istilahnya ya, karena betul-betul ingin plek dengan Rasulullah, ingin tepat apa yang dilakukan oleh Rasulullah, qadaman ala qadamin begitu. Masya Allah. Mudah-mudahan kita semua diberi aliran madad beliau sehingga kita bisa ya Allah, Masya Allah.
Itu begitu ya, Masya Allah ya, dahsyat ya Maulana Syekh Sidi Ahmad Tijani, betul-betul ini sesuai dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Akhirnya Sidi Ahmad Tijani memerintahkan untuk kitab itu dibakar atau disobek begitu. Sayyidi Ali Harazim, ya mau gimana lagi, itu perintah gurunya begitu. Dan Sayyidi Ahmad Tijani tidak mau melakukan sesuatu yang di luar daripada perintah Nabi begitu. Akhirnya ya sudah. Tapi yang lebih ajibnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini datang. Ini jangkanya kalau tidak salah lama, entah itu 2 bulan atau berapa. Ini yang jelas lama, bukan hitungan hari begitu ya, tapi hitungannya entah bulan atau tahun begitu. Wallahu a'lam. Ini juga masih ini ya, masih berbeda dalam pendapatnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang menemui Maulana Syekh Sidi Ahmad Tijani radhiyallahu taala anhu. Kemudian Rasulullah bilang yang maknanya bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kitab Jawahirul Ma'ani untuk dibakar, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang bahwa kitab Jawahirul Ma'ani ini untuk dibuang, jangan, kata Rasulullah. Wa ana alaftuhu, dan kitab Jawahirul Ma'ani diakui oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai karya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Nah, ini puncak daripada pujian yang keluar langsung daripada mulut mulia, daripada lisan mulia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita bayangkan lisan yang pernah berkalam dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bayangkan lisan yang pernah memimpin perang ya, di semua sepanjang sejarah perang-perang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melawan orang kafir. Kita bayangkan lisan ini pernah mengucapkan hadis yang sangat banyak dan ribuan bahkan jutaan ya, hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita bayangkan lisan ini adalah lisan yang pernah berkalam dengan malaikat Jibril alaihi salam, yang pernah berkalam dengan malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan lisan ini adalah yang pernah berkalam dengan anbiya wal mursalin, para nabi. Dan lisan ini, lisan Rasulullah ini adalah yang pernah berkalam ya dengan para malaikat juga. Allah. Dan lisan ini adalah yang mengatakan wa ana alaftuhu. Nah, kitab Jawahirul Ma'ani adalah karanganku. Kitab Jawahirul Ma'ani diakui oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai karya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah puncak dari semua pujian yang dipuji oleh beberapa ulama, yang dipuji oleh beberapa masyayikh, yang dipuji oleh beberapa aulia. Pujian yang paling puncak adalah pujian daripada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, wa ana alaftuhu. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun alal mursalina walhamdulillahi rabbil alamin.